Bawah jauh di dalam gunung jiwa, sosok Qin Chen seperti kilat dan dia dengan cepat meninggalkan altar abis. Segera setelah itu, dia menutupi semua jejak dirinya di sini, dan kemudian dengan hati-hati mundur ke Gunung Hun Yue. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya memasukkan Kaisar Netherworld dan yang lainnya ke dalam dunia yang kacau. Di Gunung Hun Yue, kekuatan jalan melonjak, dan semuanya damai, bahkan penglihatan surgawi yang terjadi sebelumnya tidak menarik perhatian apapun. Sepertinya Kaisar Bayangan belum kembali. Gumam Qin Chen. Tapi ya, dengan kekuatan Meng Po, jika dia ditangkap oleh Kaisar Bayangan dengan begitu mudah, itu akan sangat memalukan dan dia akan menyesal atas reputasinya yang termasyhur dari zaman kuno hingga saat ini. Sudah waktunya untuk pergi. Setelah sekian lama, Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Dunia Bawah Istana ke-10 seharusnya juga menerima kabar tersebut. Aku khawatir mereka sedang dalam perjalanan kembali. Jika mereka terjebak di sini, itu akan terjadi, merepotkan. Saatnya untuk mengambil langkah berikutnya. Dengan pemikiran di benaknya, Qin Chen bergoyang, meninggalkan jangkauan arai pemblokiran 10.000 dao, melarikan diri ke dalam kehampaan, dan tiba-tiba menghilang. Gunung Hun Yue damai, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini sebelumnya. Dalam kehampaan, sosok Qin Chen seperti kilat, terus-menerus melewati kehampaan dunia bawah, sangat berhati-hati agar tidak mengganggu keberadaan apapun. Nak Qin Chen, apa yang kamu maksud dengan apa yang kamu katakan sebelumnya di altar jurang? Mengapa aku tidak bisa memahaminya sama sekali tentang silsilah Black Abyss dan silsilah Mieling? Di dunia yang kacau, Kaisar Netherworld benar-benar merasa sedikit tertekan. Tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, lagi pula, kamu, anggota suku Abyss, berhasil menangkapnya dari jurang dengan susah payah. Kenapa kamu tidak membunuhnya secara langsung dan membiarkan teratai hitam melahapnya, alih-alih menekannya di sana? Bukankah dia sengaja meninggalkan petunjuk? Jika Kaisar Bayangan atau Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung kembali, bukankah mungkin untuk mengetahui apa yang terjadi dari populasi suku Abyss di sekali? Aku pasti akan terekspos sepenuhnya. Kaisar Netherworld bingung. Qin Chen melirik Yuming, mengerutkan kening dan berkata, kamu belum menemukan jawabannya, kan? Kaisar Yuming tertegun, apa yang ingin kamu pahami? Oh. Qin Chen menghela nafas dan mengguncangnya kepala sedikit. Tidak heran Yuming Kaisar Agung ini adalah satu-satunya di antara 4 kaisar besar yang dibunuh dan jatuh. Ini benar-benar kematian yang tidak adil. Dengan pengaturan yang begitu sederhana, Mo Li dan bahkan utusan suci teratai hitam dapat mengetahuinya dalam sekejap. Kaisar Netherworld belum bereaksi. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Lupakan saja, Yuming, semua orang mengerti, tapi hanya kamu yang tidak mengerti. Jangan memikirkan hal-hal yang menyita otak seperti itu. Aku khawatir aku akan membuatmu semakin bingung dan mempengaruhi perkembanganmu. Lebih baik bagimu untuk mendapatkan kembali kekuatanmu. Itu bukan tempatmu untuk menggunakan otakmu. Apa yang harus dilakukan? Petik 2. Kata Qin Chen langsung dan tegas. Apa maksudmu? Apa yang kalian semua pahami? Petik 2. Kaisar Netherworld memandang orang lain di samping, dan melihat bahwa semua orang memandangnya seolah-olah dia idiot. Apa yang kamu lihat? Siapa yang bisa menjelaskan kepadaku? Petik 2. Kaisar Netherworld menjadi gila. Kaisar, bisakah kita berhenti bertanya? Leluhur Wan Guning mendatangi Kaisar Nether dan dengan hati-hati mengirim pesan untuk mengingatkannya. Wan Gu, apa maksudmu? Wajah Kaisar Netherworld menjadi gelap. Leluhur Wan Guming adalah adik laki-lakinya. Sekarang, bahkan adik laki-lakinya tidak mendengarkannya. Sayang sekali. Kaisar Agung, Tuan Chen memiliki maksud yang dalam-dalam melakukan hal ini. Meskipun bawahannya tidak mengerti apa tujuannya, mereka mengira itu tidak lebih dari memberikan obat tetes mata kepada Kaisar Wu Yueming,
atau dengan sengaja membuat tangan rahasia, untuk menjebak Wu Yueming. Kaisar, jika Anda bertanya terlalu hati-hati, tampaknya ada masalah di sini. Saat dia berbicara, leluhur Wan Guming menunjuk ke di mana otaknya berada. Apa maksudmu aku tidak punya otak? Kaisar Netherworld melotot. Beraninya orang brengsek seperti Wangu Ningzu menyebut dirinya tidak punya otak. Wan Guming Anzu terkejut dan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, Kaisar Agung, bukan itu yang saya maksud. Saya hanya mengatakan bahwa Anda menanyakan pertanyaan yang terlalu detail, yang akan memberi kesan kepada orang-orang bahwa mereka tidak punya otak. Faktanya, ada banyak orang di sini siapa yang tidak mengerti. Lihat, tidak ada yang bertanya. Hah? Kaisar Netherworld menoleh dan melihat banyak orang mengerutkan kening seperti dia, dan dia merasa lebih baik. Lalu mengapa iblis kecil itu berbicara begitu lancar dengan bocah lelaki itu, Qin Chen sebelumnya? Kaisar Netherworld mendengus dingin. Wan Gu Ningzu menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, Kaisar, orang itu mungkin sudah menebak tujuan Tuan Chen. Petik 2. Dia, Kaisar Netherworld melirik Molly dan berkata dengan jijik, seorang pria yang baru saja patah sampai ke alam Kaisar Agung. Dia masih kecil, apa yang bisa dia ketahui? Leluhur Wan Guming menghela nafas. Saya hanya merasa sangat lelah, jadi saya tetap mengikuti Chen Shaoshuang. Saya tidak perlu khawatir tentang apapun. Saya hanya perlu melakukannya. Saya kira sel otak saya belum cukup mati untuk mengikuti Nether Emperor. Mencoba menjelaskan kepadanya adalah lebih sulit dari pertarungan besar, lelah. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu yang lain. Bum bum bum. Nafas mengerikan dari dunia luar tiba-tiba melintas. Cepat, ku dengar Po Meng telah ditemukan. Tuanku mendapat perintah. Semua orang kuat harus bergerak secara kolektif untuk mencegah Po Meng meninggalkan wilayahku di 5 gunung. Ayo pergi, mendesak. Di tengah percakapan yang cepat, aura menakutkan langsung menyapu mereka. Qin Chen bersembunyi di kehampaan dan melihat dari kejauhan, hanya untuk melihat sekelompok orang kuat dengan momentum luar biasa dengan cepat bergegas ke arah lain dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Ibu Meng ditemukan. Qin Chen berjalan keluar dari kehampaan, matanya sedikit berkedip. Tampaknya metode Kaisar Bayangan tidak lemah. Arah itu jauh dari posisi wilayah Shen Luoyan. Jelas Meng Po tahu bahwa dia akan dicegat, jadi dia sengaja tidak pergi dari tempat yang paling dekat dengan Shen Luoyan. Wilayah, tetapi secara khusus mengelilingi lingkaran, mencoba menyingkirkan kejaran Kaisar Bayangan, tetapi pada akhirnya gagal. Kalau begitu, sudah hampir waktunya untuk meninggalkan wilayah 5 pegunungan. Qin Chen tidak ragu-ragu, hanya berhenti sejenak, lalu segera pergi ke arah yang berlawanan. Karena Meng Po menarik perhatian semua orang kuat di bawah Kaisar Wu Yueming, Qin Chen sangat aman di sepanjang jalan, hampir tidak menemui hambatan, dan dengan mudah meninggalkan wilayah Kaisar Wu Yueming. Selanjutnya, Qin Chen tidak bertindak gegabah, tetapi bersembunyi di gunung gelap yang sepi, menatap ke kejauhan. Nak Qin Chen, mengapa kamu berhenti? Dengan kesempatan yang bagus, sementara wilayah Shen Luoyan dan wilayah Wu Yue berada dalam kekacauan, mengapa kita tidak segera kembali ke Laut Bencana Abadi dan berlatih keras dalam pengasingan? Kaisar Netherworld menahan diri di dunia yang kacau ini. Setelah beberapa lama, melihat Qin Chen berhenti lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan penuh semangat. Mengapa Qin Chen ini begitu tidak terorganisir dalam segala hal yang dilakukannya? Yuming, apakah kamu familiar dengan pemandangan di depanmu? Qin Chen mengabaikan kata-kata Kaisar Yuming dan malah menghela nafas dan berkata kepadanya. Pemandangan di depan. Kaisar Netherworld terkejut, dan kesadarannya hilang. Melihat pemandangan ini, dia yang awalnya berisik justru terdiam sesaat. Di depan, kehampaan itu sunyi dan gelap gulita, dengan energi dunia bawah yang menakutkan mengalir di sekitarnya, seperti gurun, tetapi di mata Kaisar Netherworld, pemandangan ini tampak sangat baik dan akrab.
Di sampingnya, leluhur Wan Guming juga terdiam. Kekosongan di depannya juga sangat familiar baginya, disitulah wilayah yang diperintahkan Kaisar Agung saat itu berada, tanah dunia bawah. Ini adalah tempat di mana Kaisar Netherworld duduk di masa lalu. Itu megah dan mendominasi. Tapi sekarang, melihat tempat Belanda ini lagi, banyak hal dan orang-orang telah berubah. Dunia telah berubah. Baik itu Kaisar Netherworld atau Kaisar Netherworld leluhur 10.000 tulang, hati mereka dipenuhi dengan emosi, perasaan campur aduk, dan saya tidak tahu apa yang saya rasakan sejenak. Nak Qin Chen, kamu datang ke dunia bawah ini khusus untuk mengejekku sebelum kamu kembali ke Laut Bencana Abadi, kan? Nada suara Kaisar dunia bawah tidak lagi memiliki kepercayaan diri dan kesombongan sebelumnya, tetapi malah tidak ada habisnya. Artinya kesedihan, dengan kesepian, dengan kesepian. Tidak peduli bagaimana dia menutupi dirinya sendiri, tidak ada keraguan bahwa dia telah menjadi satu-satunya bahan tertawaan di antara 4 kaisar besar di seluruh dunia bawah, tubuhnya runtuh, hanya menyisakan jiwa yang tersisa untuk bertahan hidup di dunia. Semua kesombongan, dominasi dan kepercayaan diri sebelumnya hanya untuk menjaga martabat 4 kaisar agungnya, tetapi setelah melihat dunia bawah ini, dia terdiam. Abu menjadi abu, tanah menjadi tanah, banyak hegemoni di zaman kuno dan modern telah dibicarakan, dan yang tersisa pada akhirnya hanyalah semangkuk loes. Mengejekmu, apakah itu perlu? Petik 2. Qin Chen melirik Kaisar Netherworld, aku bukan kamu, dan aku tidak akan melakukan hal-hal vulgar seperti itu. Petik 2. Lalu mengapa kamu melewati tempat Netherworld ini? Petik 2. Netherworld the Kaisar mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam, apakah karena lebih aman pergi ke Laut Bencana Abadi dari dunia bawah? Tidak mudah untuk diperhatikan. Tapi, dia menggelengkan kepalanya, sekarang sangat kemungkinan besar Kaisar dunia bawah 5 gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama berada di Huangquan. San, jika kamu melakukan ini, kamu akan lebih mudah terekspos, dan itu akan lebih berbahaya. Tidak perlu sama sekali. Qin Chen tersenyum sedikit dan berkata, Kaisar dunia bawah 5 gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama memang berada di Gunung Huangquan, tapi, bukan berarti mereka akan selalu ada di sana. Tetaplah di Gunung Huangquan. Petik 2. Apa maksudmu? Kaisar Netherworld terkejut. Sebelum dia selesai berbicara, Qin Chen tiba-tiba memfokuskan matanya, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, berhenti bicara, hati-hati, pihak lain akan datang. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba memasuki dunia yang kacau, dan lalu mengaktifkan dunia yang kacau. Jantung ruang angkasa. Ledakan. Kekuatan ruang yang tak terlihat menghilang, dan dunia yang kacau berubah menjadi biji sesawi yang berdebu, yang dengan cepat menyelinap ke kedalaman puncak gunung dan melarikan diri ke celah kosong antara dunia dan langit, menutupi dirinya dengan erat tanpa meninggalkan jejak nafas. Pada saat yang sama, susunan pengawasan tanpa fluktuasi telah muncul di puncak gunung, mendeteksi dunia luar. Tidak lama setelah Qin Chen melarikan diri ke dalam kehampaan. Dengan keras, nafas yang menakutkan datang langsung dari kejauhan, teror nafas ini seperti miliaran bintang menyapu langit dalam sekejap dan menghilang di ujung langit. Tekanan Kaisar Tirani melanda, dan kemanapun dia lewat, semua makhluk dunia bawah di bawah bersujud di tanah, menggigil, seolah-olah mereka adalah semut yang telah melihat naga dewa, ketakutan. 10 Istana Neraka. Di dunia yang kacau, Kaisar Netherworld merasakan aura pihak lain, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Bagaimana mungkin dia